Shalom, selamat pagi. Pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dalam 1 Yohanes 1 ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-10. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi solusi untuk kita diselamatkan atau mempertahankan keselamatan, lebih tepatnya, ya harus ngaku dosa. Kalau kita ngebuat dosa, nggak mengaku dan minta ampun sama Tuhan, maka Tuhan nggak akan ngampunin. Nah, ini salah tafsir, saudara. 1 Yohanes 1 ayat 9 jelas ini tentang bagaimana kita pertama kali menerima keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Syaratnya apa? Ya kita memang harus sadar kita butuh juru selamat. Hanya Yesus berkata hanya orang sakit yang butuh dokter. Karena itu dia datang untuk mencari yang hilang. Kalau merasa nggak hilang, nah ini yang repot. Juru selamat nggak dia butuhkan. Makanya dikasih solusi, ngakulah bahwa engkau butuh juru selamat, bahwa engkau orang berdosa yang butuh pengampunan. Dan kalau engkau mau menerima dia, sang juru selamat ini, ia mengampuni,
segala dosamu. Jadi dosa dulu, sekarang, dan yang akan datang, segala dosa itu dibereskan karena dia sudah bayar di atas kayu salib. Dan kemudian oleh kebangkitannya, ia menyucikan kita dari segala kejahatan. Bicara apa? Kita diubah menjadi orang benarnya Allah. Haleluya. Lalu kemudian saudara, diingatkan lagi ayat yang ke-10. Jika kita berkata bahwa kita tidak berbuat dosa, maka kita membuat dia menjadi pendusta, dan firman-Nya tidak ada dalam kita. Nah, jadi kok kamu bilang kamu memang nggak berdosa, perbuatanmu nanti yang membuat kamu baru berdosa? Nah, ini yang bikin Tuhan jadi pembohong. Padahal Tuhan dalam firman-Nya berkata bahwa kita karena lahir dari Adam, makanya kita berdosa. Kelahiranlah yang membuat kita berdosa, bukan perbuatan kita. Jadi kalau kita menyadari bahwa kita butuh juru selamat, kita pasti mengaku kita keturunan Adam, kita orang berdosa yang butuh juru selamat. Karena itu, setelah kita lahir baru, menjadi ciptaan baru, kita akan hidup dalam persekutuan di dalam terang dengan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu yang membuat kita hidup sesuai identitas kita yang baru. Kalau memang kau orang terang, ayolah hiduplah selayaknya engkau sebagai orang terang. Ngomong itu dari hati, ngomong itu, merasa itu dari hati, bertindak dari hati, karena di hatimu lah persekutuan dengan Allah Bapa dan Anaknya. Itu yang membuat kita menjalani kehidupan ini nggak menipu diri sendiri. Justru kalau kita melakukan lagi perbuatan kegelapan, setelah kita diselamatkan, setelah kita diubah menjadi terang, maka kita sedang menipu diri sendiri. Seolah-olah kita masih orang gelap, padahal kita sudah diubah menjadi orang-orang terang. Haleluya, puji Tuhan. Saya percaya kebenaran ini memerdekakan setiap kita, bahwa kita sudah ada di dalam terang, kita sudah diampuni segala dosa kita, dan kalau kita jatuh dalam dosa, maka dialah yang menjadi solusi untuk menghapuskan semua dosa-dosa kita, dan kita mampu hidup sesuai dengan aslinya kita, sesuai dengan identitas kita, yaitu kita orang benar, anak Allah yang sangat dikasihi. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.